Oke, jelas ya. Kalau tidak jelas bisa di zoom sendiri kok. Bisa dibaca ya. Bisa. Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas langsung bilang aja. Kemarin gimana ini soal? Bisa semua? Ada salah satu mungkin yang mau jawab. Mana bisa semua? Semuanya bisa dikerjakan. Ada yang nggak bisa, Kak. Hmm, hmm, hmm. Bisa dibaca, Kak. Gimana? Bisa dibaca. Bisa di Oh enggak, ini maksudnya soal UTS kemarin itu bisa bisa mengerjakan semuanya maksudnya. Bisa bisa mengerjakan semuanya enggak? Atau ada masalah? Ini 5 soal ini meskipun 5 ini jawabannya agak panjang. Jadi eh ini kemarin waktunya berapa menit? 5 soal ini 100 menit. 100 menit. Open book ya? Iyalah kan online. Ini soal sebenarnya agak susah. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Nanti kita akan ketemu soal yang susah juga. Nah, ini nomor 1. Yang A, ya bisa di zoom ya. Kalau kurang besar itu bisa di zoom. Integral dari 3x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 1 bagi x kuadrat plus x min 2. Oh ya, ini jawaban ini versi saya ya. Mungkin kunci jawaban dari Pak Haris mungkin sedikit berbeda. Saya juga nggak tahu. Karena saya juga mencoba mengerjakan sendiri saja. Jadi mungkin kalau eh, ada kesalahan nanti juga bisa dikomunikasikan. Gitu ya. Oke. eh ini soal yang kalau ketemu soal seperti ini, bentuk rasional ya, pecahan. Kemudian yang atas itu masih bisa dibagi oleh yang bawah. Artinya derajatnya itu lebih tinggi yang atas, maka kita usahakan untuk membagi. Caranya dengan dicari faktornya. Kebetulan kalau x kuadrat plus x min 2 itu difaktorkan, itu nanti kan ketemu x plus 2 x min 1. Nah, itu kedua-duanya bukan faktor dari yang atas. Sehingga cara itu tidak bisa dipakai. Sehingga satu-satunya cara yang saya temukan adalah kita ubah bentuk yang atas sebagai perkalian dari yang bawah. Caranya ya kita tulis dulu faktor yang bawah yaitu x kuadrat plus x min 2. Kemudian target kita lihat yang pangkat tertinggi dulu yaitu 3x pangkat 4. Sehingga 3x pangkat 4 ini kita peroleh dari apa? Dengan mengalihkan yang bawah, yaitu dengan dikalikan 3x kuadrat. Akibatnya apa? Kalau dikalikan 3x kuadrat, kita ketemu 3x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 6x kuadrat. Ternyata lebih 1x kuadratnya karena di soalnya min 5. Sehingga kita harus tambahkan 1. Nah, satunya satu di sini. Sehingga kalau dikalikan ketemunya 1x kuadrat ya. Menghapus yang depan tadi. Kemudian plus x min 2. Nah, plus x-nya ada tapi min 1. Berarti lebih 1. Kita harus tambahkan 1. Sehingga kita jumlahkan dengan 1 plus 1. Sehingga plus 1 di sini tidak termasuk perkalian dari yang depan. Plus 1 di sini bebas ya, bukan bukan termasuk sama yang depan. Kalau nggak percaya nanti bisa dijabarkan hasilnya ini sama dengan yang kiri. Kemudian saya pecah. Karena di sini ada yang bisa dicoret yaitu x kuadrat ya, x kuadrat plus x min 2-nya dicoret sehingga tinggal faktornya yaitu 3x kuadrat plus 1 dx. Nah, sisanya masih ada 1 plus 1 di sini. Sehingga plus 1 nggak perlu ditulis, saya tulis dx saja. Dx per x kuadrat plus x min 2. Nah, saya rasa integral yang kiri itu mudah, jadi nggak perlu saya kerjakan. Ya kan, integral 3x kuadrat plus 1 dx itu kan ya mudah. Itu bukan masalah. Anak SMA juga bisa. Tapi yang kanan belum tentu. Jadi yang kanan yang saya kerjakan. Yang kanan saya pecah. Saya tahu kalau ini adalah faktornya x min 1, x plus 2. Saya rasa kalian sudah ahli untuk memfaktorkan bentuk yang seperti ini. Kemudian menggunakan pecahan, ya pecahan rasional namanya. Kita pecah. Cerita awalnya sebenarnya di sini belum ada bilangan sepertiga ini. Ini kan sudah muncul bilangan sepertiga. Di kanan ini juga sudah muncul bilangan min sepertiga. Sebenarnya belum awalnya. Awalnya kalian tuliskan di sini A misalnya. A, kemudian yang kanan ini B.
Nah, kemudian dikalikan silang begitu. Nanti disama dengan yang sebelah kiri, di mana itu satu. Nanti bisa diperiksa bahwa hasil ini pasti harus sama dengan yang kiri. Ini kan kalau disamakan ya, disamakan penyebutnya, berarti yang kiri dikalikan X plus 2, yang kanan dikalikan X min 1. Sehingga yang kiri ketemunya X plus 2, yang kanan X min 1. Sehingga X plus 2 dikurangi X min 1. Itu artinya sama dengan X plus 2 dikurangi X ditambah 1. X dikurangi X hilang sehingga sisanya 3. Supaya 3-nya hilang karena kita mintanya cuma 1, maka harus dibagi dengan 3. Jadi ceritanya begitu. Kenapa muncul bilangan sepertiga dan min sepertiga. Kemudian, integral yang seperti ini sudah gampang karena ini ya pasti kalau kita ketemu seperti ini, kita larinya adalah ke ln. Yaitu sepertiga ln X min 1. Saya sarankan kalau ln itu kurungnya kurung mutlak. Karena ln mensyaratkan nilainya harus positif. Kemudian ya minus saya tulis minus ln X plus 2 ya, ln X plus 2 plus C. Bisakah bentuk ini disederhanakan? Bisa, tapi malah nggak sederhana. Agak-agak ribet. Ini kalau mau dijadikan satu kan ln A min ln B itu kan ln A per B. Tapi meskipun sepertiga ini faktor yang sama, boleh ya kalian tulis sepertiga dikali begitu. Tapi saya takutnya malah ribet bentuknya. Makanya ya lebih baik ditulis seperti ini saja. Karena sepertiga ln X min 1 itu artinya ln X min 1 pangkat sepertiga. Atau akar pangkat 3 dari X min 1. Kemudian nanti dibagi ya, karena pengurangan dari ln itu pembagian. Plus C. C-nya jangan lupa, karena integralnya integral eh, apa namanya? Integral yang belum ada nilainya. Integral tak tentu namanya. Integral ya, yang belum ada batasnya. Oke. Oke, ingat ya, jawaban ini bukan jawaban akhir loh ya. Karena tadi saya mengabaikan yang bagian depan, yang 3x kuadrat plus 1. Jadi 3x kuadrat plus 1 nanti diintegralkan sendiri. Ini memang belum saya integralkan. Kemudian, oke, sebelum itu. 1A ada yang tidak bisa dipahami, atau oke-oke saja. Mas mau tanya, Bagaimana? Bisa eh, dilanjutkan? itu kan tadi kan Suaranya agak keras, bisa? Agak, tes, 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 tes. iya. Tadi kan Iya. penyebutnya udah dihilangkan sama bilang yang x kuadrat plus x min 2. Nah, Heeh. itu habis itu di proses selanjutnya kok masih ada mas penyebutnya? Hmm. Oke. Ini kenapa speaker saya ya? Oke, saya dengar tapi maksud saya apa? Speaker saya yang kenapa ya kok? Suaranya jadi agak lama. Tapi begini, ini loh, ini ya yang dimaksud. Jadi, duh, kecoret pisan. Ini kan 3x kuadrat plus 1. Ini kan yang dikalikan x kuadrat plus x min 2 ini kan punya faktor. Nah, plus 1 di sini nggak punya. Jadi plus 1 ini bukan bentuk perkalian dari x kuadrat plus x min 2. Itu seperti kalau kamu punya pecahan seperti ini. 2x plus 1 dibagi x. Jadi kalau kamu punya pecahan 2x plus 1, kemudian dibagi x, itu kalau disaudarakan kan jadi 2 ditambah 1 per x. Nah, kenapa x-nya muncul lagi? Karena satunya tadi bukan perkalian dari x. Jadi contohnya itu seperti 2x ditambah 1 dibagi x. Itu nanti kan kalau disaudarakan jadi 2 plus 1 dibagi x. X-nya muncul lagi. Bisa diterima kah? Iya paham mas, paham. Terima kasih. Oke ya, bisa ya. 2x begitu ditambah 1 begitu. Misalkan ditambah 1. Ini kan kalau dibagi x ya, misalkan dibagi x gitu. Ini kan jadi 2 2x dibagi x kan munculnya nanti 2 masih ditambah dengan seperti x. Jadi modelnya seperti ini. Ini tadi. Kenapa masih muncul dx per x kuadrat plus x min 2 gitu itu. Oke, terima kasih. Itu ya.
Ada lagi yang 1A? Atau kita lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu ya. Oke, saya lanjutkan nomor 1B. 1B itu integral dari dx dibagi akar 4x min x kuadrat yang sama dengan integral dari dx dibagi 4 min x min 2 kuadrat. Oke, selalu kalau ketemu bentuk yang seperti ini, itu kalian bentuk ke dalam eh, kuadrat sempurna. Kemudian nanti sisanya ditambahkan di akhir. Ini kan x min 2 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan jadi x kuadrat min 4x plus 4. Sehingga eh, supaya sama, ya saya kalikan minus. Kemudian sisanya masih masih 4. Nanti bisa dicek benar apa enggaknya. Nah, sampai sini saya harus misalkan dulu x min 2. Kenapa? Karena bentuk-bentuk yang seperti ini, kalau A min sesuatu dikuadratkan itu biasanya permisalannya sin. Biasanya. Kalau sesuatunya dikurangi itu biasanya pakai secant. Jadi ini saya misalkan X min 2 sebagai 2 sin T. Dari mana muncul bilangan 2? Dari akar dari 4. Kenapa harus seperti itu? Ya supaya nanti bisa saling menghilangkan. Jadi fokusnya ke bilangan yang di depan. Di sini 4, maka saya tarik akar 4 yaitu 2. Di X min 2 adalah 2 sin T. Sehingga kalau diturunkan secara sendiri-sendiri ya, sehingga X min 2 turunannya kan dx, 2 sin T itu turunannya 2 cos T, ya dt karena terhadap T. Kemudian saya ganti semuanya, dx diganti 2 cos T dt, kemudian x-nya saya ganti, oh ini salah kayaknya, oh enggak, 4 min x min 2 kuadrat, enggak salah. Jadi 4 dikurangi x min 2 kuadrat, 2 sin T kuadrat, jadi 4 sin kuadrat T. Nah, 4 min 4, itu 4-nya bisa dikeluarkan, ditarik akar sehingga muncul bilangan 2. 1 min sin kuadrat T adalah cos kuadrat T, ditarik akar jadi cos T. 2 cos T dibagi 2 cos T ya 1 dt. Integral dt ya T plus C. Belum selesai karena T di sini adalah variabel misalan. Karena T tadi adalah X min 2 sama dengan 2 sin T, maka untuk mencapai T adalah dipindah ruas dulu, 2-nya ke kiri. Sehingga X min 2 per 2. Jadi sin T sama dengan X min 2 per 2. Sehingga T adalah arkos sin X min 2 per 2 plus C. Oke, saya tambahkan nomor 1C dulu sekalian. 1C. Soalnya agak menjebak ini. Integral E pangkat 2X dibagi E pangkat X plus 3 dx. Ini soal kelihatannya gampang, tapi ya nggak gampang-gampang banget. Caranya, ini sama sebenarnya dengan polinom. Yang perlu kalian ingat bahwa E pangkat 2X itu sama aja dengan E pangkat X kuadrat. Berarti yang atas ini jelas bisa difaktorkan dengan yang bawah. Kebetulan ini faktornya unik, yaitu E pangkat X plus 3, saya kalikan E pangkat X min 3. Dari mana ide ini? Ide ini, awalnya, saya melihat di sini bahwa ada bilangan E pangkat 2X. Maka, E pangkat X plus 3 saya kalikan berapa supaya muncul E pangkat 2X? Ya jelas saya kalikan E pangkat X. Nah, akibatnya apa kalau saya kalikan E pangkat X? Ternyata nanti akan muncul 3 E pangkat X. Padahal nggak ada 3-nya tadi. Sehingga harus saya munculkan min 3 juga. Nah, sehingga hilang, nggak ada E pangkat 3X. Tapi muncul bilangan baru, yaitu minus 9. Padahal nggak ada, sehingga saya tambahkan 9. Sehingga sama yang kiri sama yang kanan ini. Dx-nya jangan lupa. Nah, ini bisa difaktorkan. Sehingga tinggal E pangkat X min 3 dx plus. Nah, ini sama dengan yang 1A tadi. Masih sisa 9. 9-nya tetap masih ada penyebutnya, yaitu E pangkat X plus 3 dx. Sama integral bagian kiri cukup mudah, sehingga saya tidak perlu menyelesaikan itu. Yang perlu kalian ingat bahwa E pangkat X itu integralnya sama, E pangkat X juga. Kemudian yang integral 9 per E pangkat X plus 3, ini tidak bisa langsung seperti lon-lonan, karena lon itu eh, biasanya per X. Kalau per E pangkat X itu nggak bisa langsung ditarik lon. Karena nanti kalau dipaksa, malah muncul variabel baru. Jadi solusinya kalau ketemu seperti ini, kita misalkan aja. Misalkan E pangkat X-nya adalah U. Diturunkan, ya E pangkat X tetap, tapi dx ya. Turunnya U, du. Sehingga dx, ya, karena yang di sini adalah dx. Dx adalah du per E pangkat X. Kok masih memuat X? Ingat tadi apa? E pangkat X itu U.
Sehingga dx adalah du per u. Oke, semuanya sudah dalam bentuk u, berarti ini benar. Kalau masih ada yang sisanya dalam bentuk x, itu permisalannya salah. Kalau kita sudah memisahkan ke variabel lain, maka variabelnya nggak boleh ada dua. Kecuali konstanta. Kalau konstanta nggak apa-apa. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan bahwa 9, E pangkat X plus 3, E pangkat X-nya tadi dimisahkan U. Sehingga U plus 3. DX-nya tadi apa? DU per U. Sehingga di sini muncul U dikali U plus 3. Itu dari bilangan DU per U sebenarnya. Tapi saya percantik penulisannya sehingga saya kelompokkan ke kiri. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini gampang. Ini adalah bentuk rasional lagi. Pecahan bisa dipecah lagi. Kok muncul bilangan 3 dan min 3 dari mana? Sama dengan yang satu A tadi. Caranya dicari disamakan kedua ruas. Jadi dimisahkan A sama B, disamakan penyebutnya, disamakan dengan bilangan 9. Jadi dikali berapa supaya 9? Ini ngeceknya gampang. Berarti yang kiri harus dikalikan U plus 3, yang kanan dikalikan U. Sehingga U plus 3 dikurang U. Semuanya dikalikan 3. Sehingga 3U ditambah 9 dikurang 3U. Ya, 9 kan sama kan? Oke. Nah, integral ini nggak saya selesaikan. Karena kalian semua sudah jago. Karena kalau 1/U ya ln U. 3/U ya 3 ln U. Tapi jangan selesai di ln U. Karena U tadi apa? U tadi E pangkat X. Loh, ln E pangkat X. Kalau ln E itu hilang. Sehingga tinggal X saja. Jadi kalau integral 3/U ini nanti hasilnya adalah 3 ln U. 3 ln E pangkat X. Itu artinya 3X. Oke. Ln E itu 1. Kalau ln E pangkat X berarti X-nya turun ke depan. Ln E itu 1. Jadi 3X yang kiri. Yang kanan ya tinggal diselesaikan saja. Mudah ya. Jadi 3 ln U plus 3 U-nya E pangkat X. Gitu. Kalau nggak bisa dipecah, ya tetap ln E pangkat X plus 3 gitu aja nggak apa-apa. Yang penting yang perlu diingat adalah kembalikan semua soal ke variabel awal. Kalau variabel awalnya X, jangan sampai di akhir masih U. Jelas salahnya itu. Oke, ingat ini bukan jawaban akhir, ini hanya caranya saja. Karena kalian sudah jago semua, ini nggak saya selesaikan. Oke, nomor 1 ada yang ditanyakan. Nanti saya kirimi PDF-nya. Sudah paham semua nomor 1? Kalau sudah paham, tidak apa-apa kita lanjutkan. Iya, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Jadi soalnya apa? Oh, nomor 2 itu diberikan fungsi integral AB berturut-turut digit puluhan dan digit satuan NIM Anda. Karena NIM saya 25, maka saya pakai A-nya 2, B-nya 5. Mungkin jawabannya ini pasti beda-beda. Yang nomor 2 ini jangan disamakan jawabannya ya, karena ini pasti jawabannya beda-beda. Sketsakan fx, jika selang tutup di partisi, tentukan jumlah Riemann dan hitunglah integralnya. Limit n mensudah hingga itu integralnya sebenarnya. Oke, yang A nggak saya kerjakan karena sketsa itu eh, apa? Kalau fungsi y sama dengan 2x plus 5 itu kan gampang, itu kan fungsi linear. Y sama dengan x kan garisnya miring. Kalau 2x ya tinggal gradiennya aja yang diperbesar. Kalau masih bingung ya pakai eh, menggambar garis pakai persamaan 2 titik. Yaitu ambil 2 titik sebarang sehingga memenuhi y sama dengan 2x plus 5. Ditarik garis lurus, selesai. Misalkan 00 sama berapa gitu. Yang menuhi pokoknya. Y sama dengan, kok 00 sih? 05. 05 sama 17 begitu. Tarik garis sudah, itu 2x plus 5. Kemudian integral min 1, 2 artinya apa ya? Luasan antara min 1 sampai 2. Oke. Yang menyentuh dengan sumbu X. Itu. Nggak saya lukis. Kalau ada masalah, bilang saja. Oke. Sebenarnya soal nomor 2 ini soal yang harusnya benar semua. Karena ini teknis dan tidak perlu mikir banyak. Ini hanya
teknis saja. Kalau kalian sering menghitung jumlah Riemann pasti bisa. Oke, kita akan partisi sebanyak X. Delta X adalah X, ya, B dikurangi A dibagi N. 2 dikurangi min 1 bagi N. 3 per N. X min 1-nya X0 plus delta X. Ini saya pakai 1 sampai N. Berarti ini yang apa ya, kiri ya. Kiri apa kanan? Lupa saya. Kemudian min 1 plus 3 per N. Dari mana ya? X0-nya kan min 1. Delta X-nya kan 3 per N. Dah temu tadi. Sehingga kita peroleh fxi 2, ya dimasukkan aja. Rumusnya kan 2x plus 5. Oke, dimasukkan aja. Ketemu 3 plus 6i per N. Kenapa saya menghitung fxi bukan fx1? Kalau fx1 nggak bisa diperumum. Kalau fxi ya tinggal diganti i-nya aja dong. Kan begitu. Nah, kemudian saya hitung jumlah Riemannnya, yaitu I1 sampai N, fxi delta X. Yang kiri ini sudah hasil ya, sudah nggak ada sigmanya. Jadi ini caranya saya cepatkan sedikit. Harusnya yang di kiri ini kan jumlahan dari apa namanya 3 plus 6i per N itu kan harusnya. Nah, 3 itu kalau di sigma dari 1 sampai N itu kan 3N. Kemudian 6i per N ya. 6 per N itu bisa bisa ditulis saja 6 per N. Kemudian I, sigma I itu kan N plus 1 per 2. Itu sigma I. Di sini saya berharap kalian menghafalkan sedikit sigma ya. I kuadrat, I pangkat 3 minimal itu. Sigma I itu N dikali N plus 1 per 2. Itu kan penjumlahan bilangan-bilangan yang selisihnya 1 secara terus. Kemudian dikalikan 6 per N ini masih tetap. Jadi dari mana asal N dikali N plus 1 per 2? Dari sigma I. Dari mana 3N? Dari sigma 3. Oke, karena 6 per N ini nggak berubah. Kenapa? Karena N-nya nggak ada I-nya. Karena kan di sini sigmanya dari I. Oke, kita kalikan aja. Ini aljabar biasa. Nanti ketemu 6N plus 3. Dikali 3 per N ketemu 9 per N plus 18. Ini jumlah Riemannnya. Masih N-nya berhingga. Tapi kalau kita sudah menghitung limit N menuju tak hingga, artinya apa? Itu kita disuruh mencari integralnya. Jadi partisinya sudah sekecil mungkin. Sehingga dimasukkan N menuju tak hingga. Katanya limit dulu, kalau 1 per N dilimitkan itu 0. Jadi 9 per N ya 9 kali 0. Ya 0 tambah 18 ya 18. Bagaimana kita memeriksa bahwa hasil yang kita temukan ini benar? Kita kerjakan integral ini. Kita kerjakan integral min 1 sampai 2, 2x plus 5. Nanti kalau jawabannya sama, itu benar. Ini kan, tapi jawaban akhir loh ya, jawaban yang limitan. Karena itu definisi dari integral tentu. Integral 2x plus 5 adalah x kuadrat plus 5x. Masukkan aja batas 2 sampai, batas min 1 sampai 2. Kalau x kuadrat, batasnya min 1 sampai 2 berarti 4, 4 dikurang 1, itu 3. Jadi simpan dulu 3. Tambah 5x. 5x kalau 2, 5 kali 2, 10, dikurangi 5 kali 1, 5. Berapa tadi? 5x. Dikurangi min 5. Kan batas atas kurangi bawah. Sehingga 10 dikurangi min 5. Atau 10 tambah 5, 15. Tambah 3 yang depan tadi, 18. Oke, jawabannya sama. Berarti ini benar. Itu cara memeriksanya. Oke, itu nomor 2. Ada masalah nomor 2? Mungkin kalau kalian pakai yang titik ujung satunya, mungkin jawabannya agak beda dikit. Tapi nggak apa-apa. Karena namanya jumlah Riemann, itu partisinya. Yang penting nanti di jawaban C harus jawabannya itu sama, 18. Kalau nggak sama, waduh yang salah itu. Itu aja. Tapi kalau usus yang A sama B, mungkin beda. Tuh. Oh ya juga ini kan sesuai NIM, jadi mungkin jawabannya beda-beda. Tapi prosedurnya begitu. Oke, yang nomor 2. Bagaimana? Bisa dilanjutkan atau ada pertanyaan?
Kayak yang mau tanya? Iya mungkin Kak, dilanjutkan. Oke, oke, saya lihat soalnya dulu. Nah, nomor 3. Jelaskan beserta contoh mengapa teorema fundamental kalkulus berbunyi integral f x dx dari A sampai B sama dengan f b min f a untuk f suatu antiturunan dari f. Ini soal yang teoretik, agak mudah menjawab soal-soal yang seperti ini. Nomor 3. Oke, saya sebenarnya kalau yang diminta pembuat soal ini kan cuma jelaskan disertai contoh ya. Eh, Mungkin jawabannya bervariasi, nggak harus seformal jawaban saya mungkin nanti. Nah, tapi kalau diminta menjelaskan, penjelasan saya mungkin seperti ini. Teorema fundamental kalkulus kedua, ini yang kedua. Yang pertama itu yang turunan dari integral itu sama dengan fungsinya itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini. Teorema fundamental kalkulus kedua ingin menyatakan bahwa jika kita mampu menemukan anti turunan dari sebarang fungsi, katakan f. Jadi kalau kita bisa menemukan anti turunan dari fungsi f kecil ini ya, kalau kita bisa menemukan anti turunannya, katakan anti turunannya itu adalah f besar, karena memang ya, f besar itu anti turunan dari f. Anti turunan itu integral tak tentu, masih ada c-nya dan belum ada nilainya, masih dalam fungsi. Jadi f besar ini fungsi, f kecil ini fungsi. Jadi misalkan kita punya fungsi kecil, kemudian kita dapat menemukan fungsi besar, f besar, maka kita dapat mengevaluasi nilai dari integral tentu atau kita dapat menghitung nilai dari integral tentu dengan cara menghitung nilai anti turunan atau anti derivatif di titik-titik ujungnya kemudian mengurangkannya. Artinya apa? Kalau kita bisa menemukan f besar dengan cara mengintegralkan f kecil, maka nilai dari ini integral dari A sampai B f x dx atau kita representasinya adalah luas daerah dengan sumbu x itu bisa kita cari dengan cara memasukkan titik-titik ujungnya yaitu B dan A dan dikurangkan jadi FB dikurang FA. Nilainya itu kan sama dengan ini. Ini yang mau dikatakan sama teorema fundamental kalkulus. Jadi ini adalah teorema yang kenapa fundamental? Karena ini dasar. Ini menghubungkan antara integral tak tentu dan integral tentu. Kalau kita lihat sekilas memang ya ini kan biasa dari SMA udah gitu. Tapi sebenarnya maksudnya adalah kalau kita bisa menemukan integral tak tentunya, maka kita bisa loh menentukan integral tentunya dengan cara memasukkan batasnya, kemudian yang atas dikurangi yang bawah. Itu penjelasannya. Kemudian saya ingin membuktikan teorema ini. Nggak harus sebenarnya, tapi ya lebih baik dibuktikan. Karena mengapa, pertanyaan mengapa ini harus dibuktikan kalau mengapa itu. Untuk membuktikan teorema ini, ya agak sedikit susah. Misalkan kita punya suatu himpunan, katakan A ya. Di mana himpunan A ini adalah himpunan yang berisi XI. Apa itu XI? Di mana I-nya 0, 1, 2, 3, sampai N. Artinya A nanti X0, X1, X2, X3, X4 yang merupakan partisi dari selang AB. Berarti X1, X2, X3, X4 sampai terakhir ini ada di selang AB. Jadi kita sedang ingin mempartisi menjadi jumlah Riemann. Misalkan ada selang, kemudian kita potong-potong-potong begitu. Ya, potongannya itu kita namakan X0 sampai Xn. Selanjutnya kita tulis FB kurang FA itu kan sama aja dengan Fxn dikurang Fx0. Jadi N di sini mewakili B, kemudian 0 di sini mewakili A. Jadi X0 ya, bukan 0. Xn bukan N. Indeks. Oke. Jadi FB min FA itu sama dengan Fxn min Fx0. Dari mana? Karena kita memiksalkan 0-nya A, N-nya B. Itu. Kemudian kita bisa memanipulasi bentuk yang atas ini sebagai bentuk yang bawah. Fxn dikurang Fxn min 1 ditambah Fxn min 1 dikurang Fxn min 2. Nah, ini kan saling menghapuskan ya. Min plus hilang. Nanti juga di sini hilang. Min plus hilang. Nanti di sini juga hilang. Min plus hilang. Sehingga tinggal suku depan dan akhir. Ini namanya deret teleskopik. Saling menghilangkan. Sehingga kita sisanya Fxn sama Fx0. Ya sama kan dengan yang atas. Nah ini bisa kita tulis sebagai notasi sigma 1 sampai N. Sigmanya adalah fxi min fxi min 1. Oke. Nah, katanya teorema nilai rata-rata min value theorem, kita dapat menemukan suatu titik, misalkan CI.
titik. Di dalam selang ini, di antara XI-1 sampai XI. Ini yang menjamin teorema nilai rata-rata. Kalian pasti sudah dengar ini. Sehingga, ini teorema nilai rata-rata bunyinya ini. Sehingga fxi min fxi min 1 sama dengan turunan dari f di titik ci dikali xi min xi min 1. Ini bunyi teorema nilai rata-rata. Nanti kalian bisa cek seperti apa sih bunyi teorema nilai rata-rata. Sebenarnya enggak gini banget, tapi saya kali silang aja biar mudah. Nah, ternyata uh, ini juga sama dengan FCI delta X. Bentuk ini itu sama aja dengan bentuk FCI dikali delta X. Nanti kalian bacalah teorema nilai rata-rata. Oleh karena itu, FB min FA itu sama dengan sigma I 1 sampai N FCI delta X. Dari mana? Nah, dari ini. Karena tadi di awal kan sigmanya eh, sigma ini fxi min fx min 1. Kemudian kita peroleh bentuk yang terakhir ini fci delta x. Sehingga kita bisa ganti itu sigma fci delta x. Nanti kalian bisa cek lah kenapa kok bisa ketemu fci delta x. Clue-nya teorema nilai rata-rata. Nanti bisa browsing atau lihat di buku ada juga. Dengan mengambil limit eh, tak hingga, ya, limit di tak hingga, kita peroleh karena tadi sudah sigma ya, limit n menuju tak hingga sigma I1 sampai N FCI delta X itu sama dengan integral A, B, F, E, D. Dari mana? Definisi integral Riemann. Ada di buku itu. Apa definisi integral Riemann? Ya ini definisi integral Riemann. Limit ke tak hingga di sigma. Jadi sigma dilimitkan ke tak hingga itu definisi dari integral tak tentu. Oke, terbukti kita sudah menjawab apa yang dimau soal. Ternyata integral dari A sampai B f x dx itu sama dengan fb min fa. Oke, ini memang agak panjang. Tapi mungkin yang diminta dosen nggak sampai ke sini. Mungkin kalian bisa menjelaskan jawaban yang bintang satu ini aja sebenarnya sudah dapat nilai lumayan lah. Tapi kalau sampai ke bintang 2 ini ya oh, bagus. Dan contohnya gampang. Misalkan ada soal integral 1 sampai 2 x dx. Sebenarnya kita cari dulu antiderivatif integrannya. Integran itu fungsi, yaitu integral x dx. Nah, ini loh hubungannya. Jadi kita menggunakan integral tak tentu dulu. Integral x dx itu apa? Setengah x kuadrat plus c. Nah, katanya teorema tadi, kita bisa loh menentukan integral dari 1 sampai sampai apa ini? Sampai 2 dx ya, x dx itu dengan cara memasukkan nilai batasnya yaitu 2 dan 1 kemudian dikurangkan. Oke, kita masukkan, kita kurangkan, ketemu kok 3/2. Jadi maksudnya itu teorema ini. Maksudnya kalau uh, kita bisa menemukan integral tak tentunya, kita juga bisa menemukan integral tentunya. Gitu. Ini agak susah memang nomor 3. Oke, itu pusing kah? Ada pertanyaan nomor 3? Ini di rumah saya juga agak hujan ini. Apakah suara saya jelas? Karena agak hujan ini. Jelas nggak suara saya? Jelas, Kak. Oke, ini hujan soalnya. Jadi nanti PR-nya kalian baca teorema nilai rata-rata. Di internet bisa, di buku bisa dibaca itu apa. Kemudian teorema fundamental kalkulus 1, teorema fundamental kalkulus 2. Karena mungkin nanti di UAS masih keluar lagi soal yang seperti ini. Soal teoretik. Agak susah, tapi kalau sungguh-sungguh ya nanti pasti bisa. Oke, itu. Nomor 3, cukup bisa dimengerti kan? Bisa dilanjutkan atau ada pertanyaan?
Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Bisa. Bisa, Baik. Kak. Oke. Kita ke nomor 4 dulu deh. Nanti kalau misalkan ada yang tanya di akhir juga nggak apa-apa. Nomor 4 ini, saya kemarin itu juga agak susah mengerjakan nomor 4. Soalnya kan F anti turunan dari F kecil. Ini soal memang agak susah. Saya akui nomor 4 ini susah. F besar adalah anti turunan dari F kecil. Saya tulis di sini. F besar anti turunan dari F kecil. F kecil 0, 3. F besar 1, min 2. Misalkan G adalah anti turunan lain dari F kecil, gimana G0 adalah 1, maka G1 itu berapa? Nah, saya itu punya dua asumsi untuk soal ini. Yang pertama, saya asumsikan memang soalnya seperti ini. Nanti yang kedua, saya asumsikan pembuat soalnya ini tipe, salah ketik. Kenapa? Karena kalau soalnya ini benar, jawabannya ini nggak bisa ke bilangan, masih agak kompleks. Dan caranya juga sedikit kompleks. Tapi kalau ini tipe, gampang. Oke, jadi saya sediakan dua cara. Yang pertama, pertama kita andaikan soalnya nggak ada tipe, soalnya benar. Tipenya di mana? Nanti tipenya adalah di F kecil 0. Harusnya tipenya harusnya di sini adalah F besar 0. Tapi yang pertama kita andaikan lah, ya oke, soalnya benar. Memang dosennya pengen menguji kemampuan kalian berpikir tinggi. Oke, kita untuk menyelesaikan soal ini, karena F ini juga kita nggak tahu ini fungsi apa, kita ambil sembarang fungsi F kecil. F kecil ini fungsi. Kita ambil sebarang fungsi F kecil. Oke, karena F0 itu 3 dari soal ya, maka konstanta dari fungsi F adalah 3. Oke, sampai sini kita jelas kalau F0 sama dengan 3, jelas F itu bukan fungsi konstan. Kalau andaikan nanti fungsi konstan, nanti bertolak belakang, bertolak belakang. Kontradiksi sama F besar. Karena kemarin itu saya uji, andaikan F kecil ini konstan, maka kalau diintegralkan, nanti berakibatnya eh, apa ya, kurang umum lah. Jadi daripada kita memisahkan F kecil ini konstan, kita misalkan F ini sembarang, pokoknya sembarang fungsi gitu aja. Jadi kalau kita misalkan konstan kan terlalu agak apa ya, kurang benar kalau di matematik. Kita harus ambil sembarang. Jadi kita ambil sebarang fungsi F. Tapi karena F0 ini 3, karena F0 ini 3, maka konstanta fungsi F itu harus 3. Mau bagaimanapun bentuknya, konstantanya harus 3. Jadi misalkan Fx ini F kecil x ya. F kecil x ini misalkan bentuknya AX kuadrat plus 3x, nah, AX kuadrat plus BX plus C begitu. Kalau kita F0, F kecil 0, berarti kan X-nya diganti 0. Berarti kan koefisien X-nya kan hilang. Kan dikali 0 hilang, dikali 0 hilang. Tinggal siapa? Tinggal konstanta. 3, yaitu harus konstantanya harus 3. Sekalipun dia fungsi konstan, ya 3 harus 3. Sekalipun dia akar, misalkan akar X kuadrat plus 2X begitu, plus siapa? Ya harus plus 3. 3 kuadrat kalau dalam akar ya. Terus akar 9 atau 3. Jadi tetap di sini eh, konstantanya harus 3. Maka kita simpulkan konstanta fungsi f adalah 3. Sehingga bisa kita tulis fx sebagai ax ditambah 3. Meskipun jawaban ini juga agak benar-benar banget. Karena kalau ini f-nya ini akar, ini juga harusnya akar ax plus 9. Tapi ini usaha saya seperti ini. Kemarin juga sudah mencoba ini ketemu seperti ini. AX sudah nggak memuat konstanta. Jadi misalkan AX ini sudah nggak muat konstanta. Kenapa? Bukan misalkan. Karena konstantanya sudah tahu kita 3. Jadi Fx ini misalkan sesuatu X kuadrat ditambah sesuatu X pangkat 3 tambah sesuatu X kemudian ditambah 3 gitu. Yang jelas ini bukan seperti X karena X-nya nggak boleh 0 kan, tapi tadi F kecil 0 ada. Jadi yang jelas ini bukan seperti X. Nah, jadi AX nggak memuat konstanta. Konstantanya adalah 3. Sehingga kita tulis F kecil X, AX plus 3. Ini saya andaikan Fx-nya polinom. Yang paling gampang ini polinom. Kok boleh mengambil seperti itu? Karena ini bentuknya sepertinya umum. Jadi kalau umum itu harus memenuhi yang khusus juga.
Asalkan, jadi kalau ketemu soal seperti ini, ambil sembarang fungsi asalkan dia memenuhi ke semua ketentuan ini. Jadi ketentuan ini harus dipenuhi semua, itu boleh ambil sembarang fungsi. Maka saya ambil fungsi polinom yang paling gampang diintegralkan. Sehingga saya tulis fx sebagai ax plus 3. Sehingga ax tidak muat konstanta sama sekali. Karena f besar x ya. X ini hanya imbuhan supaya mudah karena f ini memang bergantung ke x. Karena f besar adalah anti turunan dari f kecil, maka f besar x adalah a besar x. A besar x ini apa? Integral dari a kecil x. A besar x ditambah 3x ditambah C1. Siapa C1? C1 ini sebenarnya C, tapi nanti muncul C lagi. Supaya nggak bingung saya notasikan C1. C1 ini hasil pengintegralan dari f kecil x. Karena kan f kecil x kan ax plus 3. Nah, ax sendiri integralnya nanti ax, a besar x. Nggak ada konstanta lagi di sini. Plus 3. 3 diintegralkan jadi 3x. Plus konstanta. Saya tulis D1. Nah, sekarang karena F1 itu sama dengan min 2 ya, F besar 1 sama dengan min 2, kita substitusikan nilai 1. Sehingga F1 sama dengan A1 ditambah 3 kali 1, 3 ditambah C1. Ini nilainya adalah berapa tadi? Min 2. F1 itu min 2. Jadi ini ada min 2 ya. Tapi saya nggak tulis di sini, kecepatan. Saya pindah ruas. Sehingga A1 sama dengan F1 min 3 min C1. Ini hanya pindah ruas saja. A1-nya ke kiri, F1-nya ke kanan. Atau dibalik. Oh, F1 min 3 min C1. Oke. F1-nya adalah min 2, sehingga min 2, min 3, min C1. Ketemu min 5, min C1. Sekarang kita ambil anti turunan lain dari F, yaitu G. G besar, ini dari soal diketahui. Karena G besar ini anti turunan lain dari F kecil, yaitu AX plus 3X plus C2. Dari mana ini? Dari F kecil X. Karena F kecil X tadi kan AX plus 3. Berarti integralnya kan AX plus 3X plus C2. Kenapa sekarang C2 nggak C1? Karena anti turunan lain. Artinya begini, kalau misalkan kalian punya fungsi, misalkan F kecilnya itu X ya. Misalkan X, integralnya dari X kan ada bermacam-macam. Bisa setengah X kuadrat plus 1, bisa setengah X kuadrat plus 5 ya. Yang dimaksud itu seperti itu. Jadi F besar dan G besar ini bedanya hanya di konstanta, yaitu C1 dan T2. Karena G0 itu 1 dari soal ini, maka saya masukkan nilai 0. Jadi G0, berarti G0, X-nya diganti 0, G0 sama dengan A0 ditambah 3 kali 0 ditambah C2. Karena AX tadi adalah fungsi yang semuanya itu variabelnya X, maka A0 harusnya 0. Karena semuanya memuat X. Di awal sudah kita asumsikan bahwa AX ini semuanya harus memuat X. Karena konstanta awalnya sudah kita peroleh yaitu 3. Sehingga AX di sini sudah harus memuat X semua. Kali 0 ya 0. 3 kali 0 ya 0. C2 sama dengan G0. Sehingga kita peroleh C2 sama dengan G0 atau sama dengan 1. Sehingga C2 sama dengan 1. Oleh karena itu, Gx sama dengan Ax plus 3x plus 1. Dari mana? C2-nya diganti 1. Jadi, G1 kita ganti X-nya dengan 1. Yaitu A1 plus 3 plus 1. Loh, dari mana ini? Dari yang kiri ini. Ax plus 3x plus 1. Jadi A1 plus 3 plus 1. A1 tadi apa? A1 tadi adalah min 5 min C1. Sehingga kita substitusi min 5 min C1 plus 3 plus 1. Min 1 min C1. Jadi G1 adalah min 1 min C1. Di mana C1 adalah konstanta F besar X. Oke, jawaban kita sudah selesai sampai di sini. Saya rasa ini jawaban yang sangat ribet dan susah. Oke. F besar X. Jadi C1 ini adalah konstanta hasil pengintegralan dari F kecil X. Ya. Di mana konstanta ini milik F besar X. Jadi jawaban akhirnya masih memuat konstanta, yaitu min 1 min C1. Oke, itu andaikan soalnya begitu. Makanya ini saya asumsikan 2 jawaban. Susah memang. Yang kedua, saya asumsikan ada typo. Ada kesalahan ketik. Jadi di sini bukan F kecil 0, tapi F besar 0. Kalau F kecil 0 ini salah ketik, memang salah ketik dan harusnya F besar 0. Maka ini mudah. Kenapa? Karena F besar dan G besar ini kedua-duanya adalah anti turunan yang berbeda ya. Kalau anti turunan dan berbeda itu artinya bedanya hanya di konstan. Anti turunan dari F kecil X, maka integral dari 01 ya, kan kita bilangannya 01, 01 gitu.
integral 01 F kecil X dx itu kan sama aja katanya teorema fundamental kalkulus kedua soal nomor 3 tadi. Itu kan katanya sama aja dengan anti turunannya dimasukkan batas atasnya dikurangi anti turunannya dimasukkan batas bawahnya. Berarti kan F1 kurang F0 atau G1 sama dengan G0. Tadi kan katanya teorema fundamental kalkulus kedua kan begitu. Batas atas kurang bawah, batas atas kurang bawah. Dan F dan G ini kan dua-duanya anti turunannya. Udah dijamin sama teorema fundamental kalkulus kedua. Sehingga kita peroleh kesamaan F1 min F0 sama dengan G1 min G0. Pindah ruas saja, G1 sama dengan F1 min F0 plus G0. Ada semua ini nilainya. Min 2, min 3, plus 1, min 4. Gampang ya. Ketemu ternyata G1 sama dengan min 4. Itu kalau soalnya tipe. Saya nggak tahu apakah ini soalnya tipe atau enggak. Semoga tipe ya. Karena saya prediksi saya ini tipe. Karena kalau kita jawaban yang tipe ini langsung menggunakan teorema di nomor 3. Jadi kayak ada hubungannya gitu sama nomor 3. Tapi kalau yang pertama tadi, aduh, apa ya, expert lah, agak-agak susah sekali. Dan jawaban saya itu juga, eh, kalau kadar benar itu mungkin 80% ini kalau yang titik satu ini. Karena saya andaikan ini polinom. Kalau bukan polinom, wah, salah ini. Tapi nggak apa-apa, karena nggak ada batasan di soal harus seperti apa, kan nggak ada. Jadi saya harapkan tipe saja. Kalau tipe ini lebih mudah. Itu nomor 4. Ada yang mau berpendapat nomor 4? Menceritakan jawabannya mungkin. Nomor 4 itu katanya tipe, Kak. Oke. Tipenya gimana? Di F. F-nya gimana? Bisa dijelaskan? F Yang Sama dengan kecilnya. F kecil 0 sama dengan F besar 0 ini. Iya, Kak. Oke, berarti jawabannya seperti yang bawah ini. Waduh, ini Tasa ini yang nggak bilang saya kemarin. Harusnya kamu bilang dari saya kemarin ini. Saya ngerjakan yang titik satu ini lama sekali. Baru nemu jawaban yang panjang ini lama sekali. Kalau Ya, yang kedua ini memang gampang. barusan ingat. Aduh, ini susah sekali. Oke, tapi nggak apa-apa. Ternyata mengerjakan soal yang salah itu juga masih ketemu jawabannya. Oke, sia-sia berarti usaha saya. Oke, jawaban kalian kemarin ketemu berapa G1? Masih ingat atau lupa? Ada yang Ngawur. masih ingat? Ngawur. Duh. Oke, nggak apa-apa. Semoga dosennya melihat sebagai jawaban yang benar. Oke. Kalau yang bawah ini nggak perlu saya jelaskan ulang. Ini kayaknya sudah jelas ini. Jelas sekali ini. Oke, oke. Tinggal satu lagi nih, nomor 5. Ngejar baterai laptop. Oke. 5. 5A. Apakah integral f aksen x dx sama dengan fx untuk setiap fungsi f yang diferensiabel? Lah, ini soal yang menjebak. Kalau teorema kalkulus pertama itu kan turunan dari suatu integral itu kan sama aja dengan nilai fungsi. Tapi kalau integral dari suatu turunan, apakah iya itu nilai fungsi? Kemarin saya sempat mikir kayak ini ya, tapi ternyata enggak. Saya bisa menemukan kontradiksinya. Tadi saya di mana? Oh, ini. Contoh, kalau kita mau mengatakan salah, cukup ambil contoh. Kalau kita mengatakan itu benar, dibuktikan. Kita ambil contoh aja, yang gampang aja. Fx sama dengan 2x plus 1. Kita turunkan, ketemu 2. Kita integralkan turunannya, integral f aksen x dx, integral 2 dx, 2x plus c. C-nya ini sembarang. Boleh kok saya ambil C-nya 1, boleh saya ambil 5. Jadi bisa aja integralnya ini 2x plus 5. Oh, beda sama fx 2x plus 1. Jadi dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa salah. Integral dari suatu turunan tidak sama dengan nilai fungsinya karena pengaruhnya sama C. Tapi kalau turunan dari suatu integral itu sama dengan nilai fungsinya. Itu dijamin sama teorema fundamental kalkulus pertama. Memang Pak Haris ini tipe soal yang sering menjebak mahasiswa ini. Ada yang jawabannya benar? Maksudnya menjawab benar atau menjawab salah? Ada yang masih ingat jawabannya nomor 5A? Salah atau benarnya?
Salah. Gimana? Kok gak jelas? Saya salah, Mas. Oh, kalau kamu jawab salah itu berarti bener loh. Kan jawabannya emang salah. Iya, benar. Udah, iya. Oke, oke. Tapi kalau jawab soal gini jangan cukup salah aja ya. Kalau salah doang malah disalahkan nanti harus ada alasannya. Oke, oke, bagus. 5B. Jika fungsi f naik, maka jumlah Riemann f dengan titik sambal ujung kiri selalu lebih kecil dari jumlah Riemann f dengan titik sambal ujung kanan. Saya kemarin agak kejebak ini. Karena kalau di barisan, oke, kalian kayaknya belum. Kalau barisan naik itu sama itu masih dikatakan naik. Tapi kalau fungsi ternyata sama itu namanya bukan naik, tapi monoton. Kok monoton sih apa? Stasioner, namanya stasioner. Kalau dia tetap itu namanya stasioner. Tapi kalau di barisan bilangan, tetap itu namanya tetap naik. Nanti kalian dapat itu di analisis real kayaknya. Oke, tadi kemarin saya nyomot gambar mana ya gambar saya tadi? Kok hilang? Di OneNote, OneNote. Oh ini, gambar saya tadi mana ya? Oh ini, di zoom aja. Ini gambarnya nggak bisa diperbesar. Ini fungsi naik. Fungsi naik itu nilainya ya tambah tinggi. Ini kan Y sama dengan 4X. Ngetesnya fungsi naik gimana? Ini kan Y sama dengan 4X. Turunkan aja 4. Oke, 4 lebih dari 0. Berarti dia fungsi naik. Itu aja gampang. Oke, ini kan fungsinya naik. Lah, yang ini kan kiri. Gitu. Oh, bener. Oke. Ini titik ujung kanan. Saya nyomot dari web. Ini titik ujung kanan. Yang ini. Kalau titik ujung kanan, kalian perhatikan di sini selalu pakai titik yang kanan. Tapi kalau yang kiri ya selalu pakai yang kiri ya jelas lah penjelasan apa itu. Tapi begini, kalau kalian perhatikan sekilas kan sama ya, tapi beda. Bedanya dikit sekali. Kalau kalian cermati, bedanya di sini. Di kotak terakhir. Persegi panjang kok kotak. Persegi panjang terakhir ini tingginya berapa? 4. Kalau yang ini 4 enggak? Enggak. 4 min seper n ini. 4 dikurang sesuatu kok sebenarnya. 4 min epsilon lah. Udah tahu epsilon ini. Kayak inilah. Yang bawah yang saya orat-orat itu kan enggak 4 panjangnya persegi panjangnya. Tingginya, panjangnya apa tingginya? Tingginya lah. Ini persegi panjang kok punya tinggi, ya sepanjangnya lah. Panjangnya kan enggak sampai 4 itu. Nah yang atas kan 4. Jelas itu udah beda, jelas besar yang atas. Nanti luasnya juga luas yang atas. Konsepnya sesederhana itu sebenarnya. Kan bisa kita lihat. Kalau yang lain ini jumlahnya sama. Karena kan ini selalu selalu sama ya, tapi hanya bersebelahan. Jadi yang atas ini miliknya yang sebelah kirinya begitu. Jadi yang lainnya sama, tapi ini bedanya cuma di ujungnya. Di ujungnya ini besar yang ini, jelas panjangnya beda. Jadi dari gambar ini sudah terlihat ini bahwa yang besar ini di ujung kanan. Jadi kalau dikatakan apakah fungsi naik itu titik ujung kiri selalu lebih kecil, ya kalau dia fungsinya naik, ya benar gitu. Kalau fungsinya naik turun ya belum tentu, tapi kalau fungsinya naik, ya oke. Itu jadi penjelasannya ini pakai gambar. Tapi kalau kalian pakai aljabar sigmanya juga boleh. Oke, ini baterai saya sudah leave remaining. Saya selesaikan aja nomor 5C dulu. Jika F continue dan positif di setiap X anggota domain, apakah integral f x dx dari A sampai B dx bernilai positif untuk setiap AB anggota domain F? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang integral tentu, permisalan yang paling gampang adalah jumlah Riemann. Di sini dikatakan bahwa F continue dan positif. Kalau F continue dan positif itu artinya kurvanya nanti di atas sumbu X. Dia selalu positif kan? Selalu di atas sumbu X. Apakah integral ini selalu positif? Nah, Pak. Aduh. Dia selalu di atas sumbu, misalkan begini, di atas sumbu, selalu di atas sumbu, dia di atas sumbu terus selama suatu selang ya, katakan selangnya di sini lah, di sini sama di sini lah, A sama B-nya di situ. Nah, pertanyaannya itu, ini sumbunya jelek banget, tapi nggak apa-apa. Apakah
integral tentu dari ini selalu positif, itu menanyakan apakah jumlah ini positif, ya jelas. Kan nggak ada yang di bawah. Saya beri penguatan sedikit. Integral tentu itu bisa positif, bisa nol, bisa negatif. Kapan integral tentu itu negatif? Kalau integral tentu itu akan negatif kalau luasan di bawah sumbu X itu lebih besar dari luasan di atas sumbu X. Jadi kalau misalkan kurvanya ini ditambah ya, ini kan masih. Tapi begini, nah begini, ini nanti hasilnya negatif nih. Karena lebih besar, lebih luas yang di bawah sumbu. Ini kan lebih luas. Secara geometri ini kelihatannya lebih luas. Nah, tapi kalau yang di atas itu lebih lebih besar, dia positif. Lah, ini kan sudah dijamin semuanya di atas sumbu. Ya jelas positif. Mungkin nggak nol? Nggak mungkin. Karena nilai F-nya kan positif. Paling nggak ya ada nilainya lah. Lebih dari nol pokoknya. Jadi jawabannya adalah benar untuk yang C. Oke. Ini sudah. Nomor 1 sampai 5 sudah. Mungkin ada ditanyakan. Laptop saya menggelap. Ada yang ditanyakan? Ini sudah semua loh. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada juga nggak apa sih. Tapi kalau mungkin kalau ada, bagaimana? Ada pertanyaan atau sudah cukup? Mana sudah? Sudah jelas semua? Sudah kayaknya, Kak. Oke, sudah. Namamu siapa? Muhammad siapa? Avicenna. Avicenna. Oke. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa tanya di grup lah atau page saya juga nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau ada yang nggak jelas juga, kalau ada yang salah. Oke. Itu saya rasa pertemuan kali ini saya rasa nggak bisa lama karena laptop saya baterainya habis. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian cari apa ya, soal atau apa gitu dikasih ke Tasala, mungkin page-nya dikirim ke saya. eh, yang mungkin yang belum kita pelajari. Jadi bisa ke materi setelah UTS ini. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.